dan berisikan kajian-kajian tematik yang disajikan untuk menambah wawasan dan ilmu bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hikmah Al-Fadani, biasa dipanggil Dani, anggota dari bidang tablik kajian keislaman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Negeri Malang. Saya di sini akan memimpin kajian pada malam hari ini dengan judul Memaknai Diri, Soal Letih dan Kehampaan Hidup. Para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita mungkin pernah mengalami sebuah konflik dalam diri kita. Perihal keletihan dan kehampaan hidup yang sudah kita alami dan dari kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Seakan timbul pertanyaan yang menekan. Sudah melaksanakan kewajiban dari Tuhan, namun mengapa hidup saya masih mengalami keletihan dan kehampaan? Apakah kegunaan saya dalam kehidupan ini, dan apakah saya sudah berguna bagi masyarakat dan bagi orang lain? Itu semua akan kita bahas pada kajian malam hari ini dengan Ustadz Kholis selaku pemateri pada kajiannya. Namun sebelum lebih lanjut beranjak ke sesi pengajian, alangkah baiknya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri. Nama Agus Kholis, tempat tanggal lahir Lamongan 11 Agustus 1968, alamat Sedayu Lawas RW 2 RW 2, email mas.aguskholis@gmail.com. Pendidikan TK Tunas Padi tahun 1975, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah tahun 1981, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah tahun 1984, Madrasah Aliyah Muhammadiyah tahun 1987, Ma'had Ali Manarul Islam Bangil tahun 1990, serta Fakultas Ekonomi STIM Mahardika Surabaya 2013. Jabatan sekarang Ketua Takmir Masjid Agung Sedayu Lawas, Kepala Madin Ulia Al-Huda Sedayu Lawas, dan anggota MUI Kecamatan Brondong. Moto hidup berbudi bahwa laksana. Untuk para peserta kajian, kami mengingatkan bahwasanya setelah kajian ini kami akan mengupload rekaman dari kajian ini di kanal YouTube Majelis Ulil Albab. Bisa dilihat setelah kajian hari ini berlangsung apabila tidak sempat mengikuti kajian. Dan apabila berkenan, boleh untuk menekan tombol subscribe untuk info untuk kajian-kajian berikutnya. Kami juga menghimbau kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera serta untuk menonaktifkan mikrofon selama kajian berlangsung dalam hal untuk menjaga adab dan sopan santun dalam menuntut ilmu. Setelah kajian berlangsung akan dilaksanakan diskusi dan tanya jawab tentang kajian yang sedang berlangsung pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada Pak Ustadz Kholis untuk memberikan materi kajian. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad bi amrillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ma ba'du. Qala ta'ala a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun ma yadhkaru illa ulul albab. Yang saya hormati para pengurus bidang tablik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Negeri Malang, khusus Majelis Ulil Albab. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat yang lain yang kita mampu untuk menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita malam ini bisa wajah, bisa berkumpul meskipun lewat media online. Dan mudah-mudahan langkah kecil kita pada malam hari ini dicatat oleh sebagai amal soleh dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang taat dan lagi patuh. Saudara-saudara sekalian, para peserta kajian yang dirahmati Allah, sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Putri Rizkiat Salabila, Mbak Elsa, yang telah menghubungi saya untuk bersama-sama melaksanakan kajian pada malam ini. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Rahman selaku owner dari Amnet Connection yang telah menyediakan layanan internet pada malam hari ini di tempat kami. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, malam ini saya mendapatkan amanah untuk mengkaji tentang soal letih dan kehampaan hidup. Yang kalau saya terjemahkan, ini adalah muhasabah diri. Artinya menggali siapa diri kita, apa fungsi kita, dan kemana tujuan kita. Maka sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi seperti ini, saya membuat sebuah ilustrasi. Biasanya, kalau kita membeli barang-barang, khususnya barang-barang elektronik dari toko, selalu dibekali dengan buku panduan manual tentang tipe barang yang kita beli, spesifikasi, daya tahan, fungsi perangkat-perangkatnya, cara kerjanya, termasuk bahaya-bahayanya, serta cara perbaikan-perbaikannya. Itu semuanya biasanya disertakan oleh pabrik untuk menjamin bahwa barang-barang yang dikeluarkan, barang-barang yang kita beli, itu peruntukannya sesuai untuk produksi yang telah diberikan, juga agar barang-barang produksi tersebut awet, tidak gampang rusak. Memang bisa barang-barang itu kita gunakan untuk fungsi yang lain, tapi karena bukan fungsinya tentu akan janggal. Contoh misalnya, kita beli kulkas, tapi ternyata dipakai untuk menyimpan baju. Bisa sih, bisa. Tapi itu kan bukan untuk fungsinya. Demikian juga manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dibekali panduan yang lengkap tentang siapa diri kita, tempat tinggal kita di mana, sampai kapan, terus spesifikasi kita apa, makanan kita apa. Itu ada informasi lengkap dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kondisi fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk. Kemudian kita ditempatkan di bumi ini, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila akhir. Dan ketika kami katakan turunlah kalian ke bumi, ba'dukum li ba'din adu, kalian antara satu dengan yang lain akan menjadi musuh. Musuh bukan berarti dalam perang berkelahi, bukan, tapi akan ada kompetisi, saling bersaing. Dan ditempatkan di bumi, ada waktu aktif kita, masa kita tinggal di bumi ilahin sampai waktu yang sudah ditentukan. Dan yang pasti hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dhaifan.
Inilah intinya yang akan kita bahas pada malam ini. Dan diciptakan manusia itu dhaifan, dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Ya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah ekonominya. Jadi siapapun kita, setinggi apapun pangkat derajat kita nggak bisa hidup sendiri. Membutuhkan orang lain, membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisik kita ringkih. Kehujanan, dikit aja udah demam, masuk angin, minta dikerokin. Kena panas, buru-buru cari sunblock untuk melindungi kulit yang lagi sensitif, dan seterusnya. Yang jelas manusia itu lemah. Maka ketika kita sedang mengalami keletihan, lemah, kehampaan hidup, solusinya tidak ada lain adalah kembali kepada Al-Quran sebagai panduan, sebagai penuntun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita terarah. Kelemahan kita sangat banyak. Di antaranya ketika kita sedang memasuki masa-masa usia tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Allah lah yang menciptakan kalian min dha'fin, dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah dalam keadaan lemah, Allah menjadikannya kuat. Dan setelah kuat itu tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Menjadi lemah kembali dan beruban. Inilah proses perjalanan hidup manusia. Ketika memasuki masa-masa tertentu. Terutama masa remaja, masa pradewasa. Inilah yang kemudian ada istilah orang Jawa, ada cangkriman. Maaf ya, cangkriman itu badean kalau dalam bahasa kita. Tebak-tebakan. Ayo, apa? Kalau pagi hari, jalannya dengan 4 kaki. Siang hari berjalan dengan 2 kaki. Sore hari berjalan dengan 3 kaki. Dan malam hari dia berjalan dengan 8 kaki. Apa itu? Pagi hari ini adalah masa kita balita. Berjalan merangkak dengan 4 kaki, 2 tangan dan 2 kaki. Ketika dewasa, kita berjalan 2 kaki dalam keadaan kuat. Ketika sore hari, kita kembali lemah. Berjalan dengan 3 kaki karena kita memakai tongkat. Dan ketika kita meninggal diusung oleh 4 orang dengan 8 kaki. Inilah hadirin rahimakumullah, masa-masa kita memasuki usia pra-remaja pada hari ini. Kita bayangkan ketika kita masih sekolah dasar dari SD sampai SMA, yang kata Mas Obi Mesah, masa-masa paling indah. Kenapa disebut masa-masa paling indah? Semuanya disediakan oleh orang tua kita. Butuh apa-apa, orang tua yang melayani. Orang tua kita nggak minta apa-apa dari kita saat usia kita masa-masa sekolah itu. Yang penting orang tua kita melihat bahwa kita belajar. Itulah masa-masa ketika kita masih sebelum masuki pra-remaja atau pra-remaja. Butuh apa-apa? Butuh HP, butuh apa? Disediakan oleh orang tua. Orang tua adalah problem solving. Ketika ada masalah apa, kita mengadu kepada orang tua. Bahkan sampai pun kita dipondokkan. Saya yakin di antara teman-teman para hadirin yang hadir pada malam hari ini, yang ikut kajian pada malam hari ini, pernah mondok, merasakan bagaimana suka dukanya, indahnya sebagai santri di sebuah pondok.
Tapi apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Tidak sedikit di antara orang tua kita, meskipun kita di pondok, Masya Allah, ketika saat kunjungan, baju kita yang kotor dibawa pulang, baru minggu depannya dikembalikan lagi dalam keadaan bersih. Dan ketika orang tua kita berkunjung mengunjungi kita, bukan menyambut orang tua kita, tapi kita menanyakan, "Mak, HP saya mana?" Karena masih senang main HP. Meskipun di pondok, meskipun sejenak ketika bertemu dengan orang tua. Itulah indahnya ketika kita memasuki masa-masa sekolah sebelum remaja, sebelum dewasa. Nah, baru ketika kita keluar dari zona nyaman, saya sebutkan sebagai zona nyaman, ketika kita keluar dari sekolah atau katakanlah SMA, kuliah, dengan suasana baru, dengan lingkungan yang baru, keluar dari zona nyaman, banyak problem yang menimpa kita. Dengan teman-teman sekamar, dengan teman-teman sekosan, dengan teman-teman sekampus, ada banyak problem. Dan itu harus kita hadapi sendiri. Kita nggak bisa. Orang tua nggak bisa. Kita harus belajar mandiri, disitulah kita. Maka ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti itu, di luar kebiasaan kita, maka tidak ada lain, solusinya adalah kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Ingat, orang tua kita telah menanamkan pendidikan yang terbaik untuk kita. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk melaksanakan sholat sejak kita umur 7 tahun. Meskipun pada saat itu kita masih belum wajib untuk melaksanakan sholat. Tujuannya apa? Kita diajarkan melaksanakan sholat pada umur 7 tahun. Supaya saat kita sudah dewasa, sudah memasuki masa untuk bergaul dengan masyarakat luas, di kampus dan lain sebagainya, kebiasaan sholat ini menjadi sudah sesuatu yang ringan untuk kita lakukan. Sehingga problem apapun yang kita hadapi, ketika kita rajin melaksanakan sholat, mengadu kepada Allah, fa insya Allah problem apapun akan bisa kita lampaui. Ada sebuah pengalaman, saudara-saudara sekalian. Beberapa tahun yang lalu, salah seorang alumni dari Madrasah Diniyah Ulya, tempat santri-santri mengaji, yang tempat saya mengajar di situ, kuliah di Surabaya. Saat Idul Fitri, silaturahmi ke tempat kita, dan menyatakan dengan tulus, Ustadz, Pak Holis, untung waktu itu saya ikut ngaji. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena Masya Allah Pak, kalau kita tidak ikut ngaji pada saat itu, katut arus kehidupan di kota, kehidupan masyarakat yang tidak menjadi kebiasaan kita. Bagaimana tidak? Teman sekosnya, teman sekamarnya, yang notabene-nya dia itu adalah wanita yang berjilbab, ternyata nggak mau sholat. Betapa menderitanya ketika kita melihat ada teman kita yang sekamar nggak mau sholat. Sehingga dengan adanya pendalaman akidah ketika ngaji saat masih di masa-masa sekolah, insya Allah akan mewarnai kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Bahkan tantangan luar biasa ketika di tempat kos. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang mengalami seperti ini. Saat bulan Ramadan, di saat bulan Ramadan, saat kiriman belum datang, keuangan menipis, lapar, masih banyak pertimbangan yang harus dibeli sana sini. Ternyata ditawari oleh ibu kos, "Dok, senenganmu opo? Tak masak nona, opo senenganmu? Wis toh gak popo." Dijawab oleh anak kita tadi yang ngadu. "Bu, ini kan puasa." "Loh gak popo nak. Kalau gak poso gak popo, sampean kan iso tobat." Loh, kalau ini kita tidak mempunyai benteng bekal yang kuat,
Gak apa-apa wis kapan meneh dimasakno bukos masakan sing enak kalau gak poso wae kok. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita menghadapi permasalahan psikologi, masalah kejiwaan, lingkungan yang tidak biasa kita lakukan, ketika kita punya bekal akidah yang kuat, fa insyaallah kita akan selamat. Bismillah, muka-muka kita bisa melaksanakan seperti itu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ketika kita menghadapi masalah kejenuhan, yang dalam istilah psikologinya burnout, dalam pekerjaan, dalam pelajaran, dalam mata kuliah dan semuanya, mengalami kejenuhan yang luar biasa, mengalami kebosanan yang luar biasa. Dari hari ke hari itu lagi, lu lagi. Jenuh, lelah, bosen. Ya, apalagi menghadapi lingkungan kerja yang tidak kondusif, menghadapi rekan sekampus yang tidak kondusif, lingkungan mungkin dosennya yang tidak familiar dan lain sebagainya. Maka ketika masalah ini timbul kebosanan. Kiapa kuliah barang. Kiapa nyambut gawe barang. Seleren ae. Inilah saudara-saudara sekalian yang harus kita sadari. Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita. Waqul, katakanlah dalam surah At-Taubah ayat 105. Waqul i'malu, berkaryalah, bekerjalah, beramallah. Artinya Allah memerintahkan kepada kita untuk beraktivitas, melaksanakan tugas-tugas kita sebagai khalifah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah akan melihat amal kalian, usaha kalian, termasuk utusan-utusan Allah dan orang-orang. Allah memerintahkan kepada kita untuk bekerja, untuk berkarya, untuk belajar secara terus-menerus. Bosen, lumrah. Jenuh, wajar. Ya. Apalagi ya seperti inilah keadaan kita di tempat kerja, di kampus. Ya, pimpinan tidak familiar, dosen tidak familiar, rekan kerja, teman sekamar, teman sefakultas tidak kondusif dengan kita. Bosan. Banyak kebosanan. Maka kembali lagi, solusinya adalah kita kembali kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Kenapa harus sholat? Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, saya pernah membaca sebuah artikel. Ada sebuah penelitian yang di situ meneliti melihat sikap karyawan ketika memanfaatkan waktu istirahat yang cuma 1 jam. Kita tahu jam istirahat para pekerja, para buruh, atau mungkin kita, jam istirahatnya sangat ketat. Namun ketika penelitian itu dilaksanakan dan melihat karyawan yang melaksanakan sholat di saat jam istirahat, ternyata hasilnya luar biasa. Karyawan yang melaksanakan sholat di jam istirahat yang meskipun secara matematika jam istirahatnya berkurang 5-10 menit, ternyata produktivitasnya, semangat kerjanya, etos kerjanya lebih tinggi dibanding dengan karyawan yang melaksanakan istirahatnya itu dengan tidur, makan, dan ngobrol. Kok bisa? Ya. Karena ketika sholat, seorang hamba ini sedang mengadu kepada Allah. Sedang mencurahkan kegalauan hatinya kepada Allah. Bahkan sebelum dia sholat, dia berwudu. Yang mana tiap-tiap dia membasuh air wudu ke wajahnya, ke tangannya, ada harapan, ada doa. Ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa wajahku larut bersama mengalirnya air wudu. Ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa tanganku mengalir bersama
air wudhu. Ya Allah, mudah-mudahan dosa yang meracun pikiranku mengalir bersama air wudhu. Sampai kaki pun demikian. Ketika saat mengadu benar-benar kepada Allah, meskipun pengaduan kita tidak kita ucapkan, tidak kita ungkapkan. Namun ketika kita sholat, kita mengatakan Allah Akbar, kita mengadu kepada Allah. Sehingga begitu selesai sholat, beban kita rontok, luntur, enteng, fresh lagi. Kembali bekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi dibanding dengan rekan-rekan kerjanya yang hanya tidur dan makan di saat istirahat. Ini salah satu hikmahnya kita rajin, disiplin dalam melaksanakan sholat. Dengan kata lain, sholat itu yang meskipun secara fikih itu adalah kewajiban kita. Namun sejatinya marilah kita jadikan sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi mari kita jadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita. Kita butuh sholat. Sama seperti kita butuh makan. Kita butuh sholat. Karena kita butuh tempat mengadu. Kita butuh tempat curhat. Dan tempat curhat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sedang mengalami kejenuhan, saat kuliah, saat kerja, saat belajar, kembali kepada Allah. Sholat dengan sungguh dan khusyuk, dengan kita nikmati sholat kita. Fa insya Allah itu akan menjadi solusi terbaik ketika kita sedang mengalami kejenuhan. Yang selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah. Ada sebagian kita yang ketika suatu saat mengalami kelelahan mental, kehilangan tujuan, kehilangan orientasi. Aku kira apa toh? Kok ngene wae. Posisi goleki dan lain sebagainya. Maka kembalilah kita. Mungkin yang kita alami sesuatu yang tidak kita suka. Kehidupan kita datar. Kehidupan kita mungkin biasa-biasa saja. Tidak seperti teman-teman kita yang lain. Ingatlah, apapun yang terjadi kita, itu adalah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang rasa, kok gini sih. Kita menjadi hilang tujuan hidup. Kita menjadi putus asa. Lelah, capek. Dari itu ke itu aja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Wala tahinu wa tahzanu, surah ayat 139. Wala tahinu wa tahzanu. Dan janganlah merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah merasa sedih. Kenapa kita tidak merasa lemah? Kenapa kita tidak boleh merasa sedih? Oh, itu sesuatu yang manusiawi. Tapi Allah memberikan kegembiraan kepada kita. Wa antumul a'laun. Kamu adalah orang-orang yang beruntung. Kamu adalah orang-orang yang istimewa. Betapa banyak kalau kita melihat teman-teman kita tidak seberuntung kita. Betapa banyak teman-teman kita yang menginginkan belajar kuliah di tempat-tempat yang prestisius. Sementara kita berada di tempat-tempat kuliah yang sangat bagus. Tempat kerja yang sangat bagus. Maka hal ini insya Allah menjadi motivasi kita. Betapa beruntungnya kita. Lebih-lebih in kuntum mu'minin. Lebih beruntung lagi ketika kita dalam keadaan beriman. Nah, kembalilah kita kepada apa yang disampaikan, dikatakan oleh Allah dalam surah Az-Zariyah ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Dengan kata lain, mari kita menggali pada diri kita masing-masing. Apa orientasi hidup kita?
Apa orientasi belajar kita? Apa orientasi kerja kita? Maka kita kembalikan bahwa kerja kita, hidup kita, belajar kita hanyalah untuk mencari ridho Allah. Sebab apa? Ketika seluruh aktivitas kita dedikasikan untuk mencari Mohon maaf Bapak, mic-nya belum di on kan? Sudah ya? Sudah? Oke. Jadi kita kembalikan orientasi hidup kita. Kita kembalikan ini semata-mata untuk mencari ridho Allah. Dan kalau kita sudah mendedikasikan seluruh aktivitas kita untuk mencari ridho Allah, maka keuntungan kita bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Allah berfirman dalam surah Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirah, nazid lahu fi harsi. Wa man kana yuridu harsad dunya, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan keberuntungan akhirat, orientasi hidup kita, orientasi belajar kita, orientasi kerja kita adalah untuk mencari ridha Allah, Allah akan menambah bagian dan keuntungannya. Tapi kalau ada orang yang orientasi hidupnya hanya semata-mata untuk duniawiyah, pangkat, jabatan, kedudukan, memang Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, sangat disayangkan di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Karena itu, saudara-saudara sekalian, ketika kita sedang mengalami kejenuhan, kita sedang mengalami kelelahan, kita sedang mengalami yang namanya semangat hilang tujuan hidup, kita harus kembali termotivasi bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, mungkin teman kita, mungkin rekan kerja kita, mungkin atasan kita menyepelekan kita, tidak menganggap kita. Tapi di sisi Allah, wa antumul a'laun. Kalian adalah orang-orang yang terpilih. Kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Karena itu, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fil harti, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min. Orientasi kita adalah akhirat, orientasi kita adalah mencari ridho Allah. Karena ketika kita dalam beramal, dalam berkarya, dalam belajar, orientasinya adalah mencari ridho Allah, maka dunianya kita dapat, akhiratnya juga kita dapat. Itu adalah problem yang ketiga. Selanjutnya, ketika kita mengalami kejenuhan lagi, merasa hidup kita tidak produktif, merasa tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Kita melihat orang lain itu kerjanya kayak gitu-gitu aja. Kok dia bisa punya ini ya? Kok punya itu ya? Sementara saya yang sudah berusaha, bekerja secara optimal siang dan malam, ibadah juga sudah saya laksanakan. Kok masih begini-begini saja? Masya Allah. Itu adalah pikiran yang normal. Itu adalah pikiran yang manusiawi. Lumrah. Akan tetapi jangan sampai terlalu lama berlarut-larut dalam keputusasaan yang seperti itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 42.
Alhamdulillah. Wala tamannu, dan janganlah kalian berputus maka bihi ba'dakum ala ba'din, terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kalian terhadap yang lain. Dengan kata lain, kita dalam persepsi kita tidak punya kelebihan dibanding orang lain. Namun, saudara sekalian, lirrijali nasibum maktasabu walinnisai nasibum maktasabu. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang sudah dia usahakan, termasuk bagi perempuan juga ada bagian yang menjadi usahanya. Dengan kata lain, kita mungkin tidak memiliki kelebihan seperti yang kita lihat dimiliki oleh orang lain. Teman kita ya, kerjanya sama, tapi dia kok sudah bisa bangun rumah. Dia ya, belajarnya sama, tapi dia kok sudah bisa menjadi asisten dosen. Sementara saya kok biasa-biasa saja. Padahal kuliahnya sama, kerjanya sama, aktivitasnya sama. Hadirin rahimakumullah. Allah menyatakan ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'din. Dengan kata lain, masing-masing kita memiliki kelebihan yang tidak sama dengan orang lain. Kita melihat orang lain punya kelebihan dalam hal materi. Tapi kita diberi kelebihan oleh Allah. Apa kelebihan kita? Kita cari masing-masing. Masing-masing kita punya kelebihan yang lain. Mungkin Allah memudahkan kita dalam belajar. Allah memudahkan urusan kita dengan yang lain. Mungkin Allah melebihkan kita dalam hal kesehatan. Mungkin Allah melebihkan kita dalam hal bentuk raut wajah dan lain sebagainya yang lain. Dan masing-masing punya bagiannya sendiri-sendiri. Artinya jangan bisa minder dengan kelebihan orang lain. Nah, kita juga memiliki kelebihan di sisi Allah. Yang mungkin kelebihan yang kita miliki juga menjadi bahan pembicaraan oleh orang-orang lain. Tak koyo kita. Masih aku duwe ngene ngene. Aku kok koyoku. Ai. Atau ngorok istilahnya. Meskipun kondisi ekonominya mungkin tidak sama dengan saya. Dia ternyata lebih senang dibanding hidup saya. Enggak tahu. Mungkin dalam pandangan kita melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih dari kita. Mungkin dalam hal materi. Tapi kita tidak tahu. Ternyata teman kita yang kita anggap lebih. Masya Allah. Pikirannya pusing. Pusing apa? Ya banyak pikiran. Karena banyak harta semakin banyak pikiran. Menjadi beban pikirannya. Sedangkan kita diberi kelebihan oleh secara ekonomi kita tidak seperti mereka. Tapi Allah memberikan ketenangan kepada kita. Allah memberikan kebahagiaan dari anak-anak sehat, nurut, pendidikan, sukses dan sebagainya. Karena itu ketika merasa tidak produktif, jangan merasa diri tidak produktif. Apa yang kita laksanakan beri oleh Allah hasilnya. Lirrijali nasibum mimma kasabu walillahi nasibum mimma kasabu. Istilahnya begini. Nah, pekerjaan itu bisa ditiru. Jabatan itu bisa dicari. Tapi rizki, pemberian Allah itu adalah rahasia dari Allah. Ya. Pekerjaan bisa diterima, bisa kita tiru. Katakan misalnya foto-foto dagangi, foto-foto dodol rujake. Sama-sama toko kelontongnya. Modalnya sama, usahanya sama. Tapi yang menggerakkan seseorang untuk datang ke toko kita, itu adalah Allah. Karena itu adalah Allah yang membagi. Ketika kita sama-sama mengajukan, misalnya kita sedang maju skripsi. Ada yang sudah maju skripsi ya, semester 8 atau semester 7, maju skripsi atau tesis misalnya. Siapa yang menggerakkan hati dosen pembimbing kita untuk menerima apa yang kita tulis? Allah.
Jadi tetap kita berusaha, jangan putus asa. Mungkin oleh dosen kita awal-awalnya, ya, ini gak cocok, ini gak sesuai dengan yang ada dan lain sebagainya, gak cocok, dikembalikan kepada kita atau dicoret judulnya, cari judul yang lain dan lain sebagainya. Cari. Terus jangan sampai putus asa, karena yang menggerakkan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa usaha kita itu nanti akan mendapatkan hasil dari Allah sesuai dengan usaha kita. Jangan putus asa, jangan merasa hampa. Kemudian tidak sedikit di antara kita, karena kelemahan mentalnya, karena kelemahan fisiknya dan lain sebagainya, kemudian bingung. Bingungnya apa? Disebutkan, aku ini siapa sih? Untuk apa sih aku hidup? Untuk apa sih? Apa kita kok hidup di sini? Hidup kok kayak begini terus? Kita bingung, siapa diri kita? Ada sebagian kita seperti itu. Siapa aku? Apa tugasku? Kemana nanti tujuanku? Maka sekali lagi kita kembali kepada apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kedudukan kita, kalau kita ingin mencari siapa kita, itu adalah apa kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita adalah khalifah di bumi. Kita adalah pengelola bumi. Dan tujuan Allah menciptakan kita tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas, tegas bahwa tujuan Allah menciptakan kita, menghidupkan kita untuk beribadah. Tanpa ada pedoman dari Allah, tanpa ada bimbingan dari Allah, pemberitahuan dari Allah, kita pasti akan bingung. Siapa aku, di mana aku? Ada sebuah ilustrasi begini. Ketika kita, ya mungkin ini ilustrasi aja ya, begitu banget ini, kita tahu-tahu berada di tempat yang sama sekali asing bagi kita. Tahu-tahu ada di sebuah tempat yang sama sekali tidak ada orang lain. Kita tidak tahu kita di situ tinggal di rumah siapa. Terus tujuannya apa kita dibangunkan di tempat itu? Lalu ketika itu apa? Terus kita bisa membayangkan ketika seseorang mengalami hal seperti itu, pasti merasa kebingungan. Aku kena apa ya? Tujuannya apa ya? Di omahe sopo. Terus setelah ini aku seperti apa dan seterusnya. Maka saya teringat, ya mohon maaf ya, saya pernah nonton film yang berjudul The Passenger. Di situ digambarkan ada sebuah pesawat luar angkasa melakukan perjalanan menuju planet tertentu dan sudah secara otomatis perjalanan itu sampai 200 tahun, di mana penumpangnya itu berjumlah 1.000 orang. Ternyata kerusakan. Ada salah satu penumpang terbangun sebelum waktunya. Dan dia bangun sendirian. Masya Allah. Terlihat dalam film itu, si penumpang ini bingung cari informasi ini di mana, mencari informasi ini di mana, lalu tujuannya kemana, seterusnya. Sampai kemudian dia nekat membangunkan penumpang lain dengan merusak modul yang ditempati oleh penumpang lain tersebut untuk mencari teman hidup. Dapat kita lihat betapa seseorang itu sekali lagi butuh informasi. Manusia itu lemah. Nah, ketika kita sedang dalam keadaan sendirian, tidak tahu arah tujuannya, Allah memberitahukan kepada kita bahwa tujuan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah. Dengan Al-Quran, Allah memberitahukan kepada kita tentang sangkan paraning dumadi, kata orang Jawa. Dari mana kita berasal, hidup kita untuk apa, setelah kita kemana. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tidak akan menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya
untuk beribadah. Yang kalau kita memahami secara mafhum mukhalafah, karena tujuan dihidupkannya kita itu adalah untuk ibadah, maka kalau manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka ngapain dia hidup? Ya. Tujuannya dia diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, ditempatkan oleh di bumi ini adalah untuk beribadah mencari ridha Allah. Kok ada manusia yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka pertanyaannya, ngapain dia hidup? Ngapain dia jadi manusia kalau nggak mau beribadah? Ini secara ekstrim kalau kita terjemahkan secara mafhum mukhalafah. Jadi sekali lagi, kalau kita ya, ingin mengetahui siapa diri kita, kemana tujuan kita kembalikan kepada Allah. Ya, ini untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Maka caranya bagaimana? Kita bermuhasabah, merenung, mencari diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Setelah itu, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Bila perlu, kita melihat reaksi teman-teman kita. Kita termasuk orang yang sudah tahu posisi diri kita atau belum. Apakah kita termasuk orang baik atau tidak. Kita lihat dari pergaulan teman-teman, dari teman-teman kita, feedback dari teman-teman kita. Yang selanjutnya, dari semua problematika yang pernah dialami oleh manusia, baik di tempat kerja, menghadapi pergolakan saat usia remaja, lelah hidup, tidak produktif, dan merasa hampa, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surah yang pendek tapi syarat makna. Wal 'asri, demi waktu, demi masa, demi jam. Mengajar kepada kita dengan surat pendek, surah Allah bersumpah, wal 'asri, masa, demi waktu, demi jam, demi menit. Ini yang menandakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bersumpah dengan makhluknya, al-'asr, itu menandakan bahwa waktu itu sangat penting dan bisa mempengaruhi seseorang itu apakah dia celaka atau beruntung. Sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian. Kenapa rugi? Tidak mampu memaksimalkan waktu, tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaiknya. Ada kesempatan dilewatkan begitu saja. Pada waktu itu tidak bisa terulang lagi. Itu terus berjalan. Teringat tentang perjalanan waktu. Bagaimana ya, maaf saya suka nonton ya. Apa yang pernah disampaikan dalam film Kung Fu Panda. Master of What pernah memberi nasihat kepada Maha Guru, pada si Kung Fu Panda. Si Panda. Yang mengatakan, yesterday is history, tomorrow is history, today is a gift. Kemarin itu adalah sejarah. Waktu yang telah kita lalui, kita sebagai sejarah.
kita jadikan sebagai tempat untuk bermuhasabah. Yang baik, mari kita teruskan. Kurang baik, kita sempurnakan. Yang salah, mari kita hilang. Sebab besok, kita nggak tahu. Apakah besok itu kita masih hidup atau tidak. Karena itu, today is a gift. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah berkarya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tazulu qudama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Di hari kiamat, manusia akan pertanggungjawaban tentang 4 hal. Di antara 4 hal yang paling penting yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah an umrihi fima afna. Tentang umurnya, tentang waktu yang sudah diberikan oleh Allah, dihabiskan untuk apa saja. Agar jangan sampai kita merugi. Dan yang mampu dan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak mengalami kerugian hanyalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Hanyalah hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh yang pasti tidak merasa rugi. Tidak rugi dengan selalu, artinya selalu bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bisa mempertanggungjawabkan waktu yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah. Kita renungkan. Setiap hari kita diberi waktu, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Mari kita renungkan. 24 jam itu kita gunakan untuk apa saja. Yang ternyata sangatlah sedikit. Waktu 24 jam itu kita gunakan untuk ibadah, terutama sholat. Sholat yang kita lakukan paling notok, paling banter 5 menit tiap waktu. Kali 5, 25 menit. Ditambah rawatib 5 menit dalam sehari semalam. Setengah jam. Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam yang kita gunakan untuk beribadah mahdoh hanya setengah jam. Ya, yang lain, kalau kita tidak bisa mengoptimalkan dengan baik, kita akan mengalami kerugian. Karena itu hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang tidak dirugikan atau tidak rugi dalam memanfaatkan waktu. Tidak mengalami kerugian. Karena bisa mengoptimalkan waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Dengan cara apa? Setiap saat. Apapun aktivitasnya, belajarnya, berbicaranya, berjalannya, menulisnya, membacanya, diniatkan untuk mencari ridho Allah. Itu adalah seorang yang beriman dan beramal soleh. Dan perlu kita ingat, tiap-tiap kali Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang alladzina amanu, pasti disambung dengan wa amilus sholihat. Dengan kata lain, antara iman dan amal soleh ini serangkai, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa sendiri-sendiri. Iman tanpa amal soleh percuma. Amal soleh tanpa didasari iman juga percuma. Jadi antara iman dan amal soleh harus seiring sejalan. Makanya Allah selalu mengiringi iman dan amal soleh. Contoh yang sering saya sampaikan dalam sebuah majelis. Antara iman dan amal soleh itu ibarat iman itu wadah. Amal soleh itu adalah air. Maka ketika amal soleh atau air ini tidak punya wadah, murat-marit. Demikian juga iman. Wadah tanpa ada isinya, ngapain? Ngebeg-ngebeginggon. Jadi iman dan amal soleh itu harus seiring sejalan. Amal soleh didasari dengan iman, iman dibuktikan dengan amal soleh. Inilah orang-orang yang laisa fihi khusron, tidak pernah rugi. Termasuk karakter seorang mukmin, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling berwasiat, saling menasehati, nuturi, ngandani, kancane bil haqqi, dengan benar, dengan cara yang benar. Ya. Dengan cara yang benar. Artinya apa?
tujuan baik, niat baik, caranya juga harus baik. Menasehati itu ada ilmunya. Jangan menasehati, tujuannya baik, niatnya baik, tapi kalau caranya nggak baik, bukan kebaikan yang akan kita dapat. Malah justru orang yang akan kita nasihati itu akan menjauh kepada kita. Mengingatkan teman kita di depan banyak orang, apalagi sambil teriak-teriak. Wah, awakmu sore gak sholat yo. Ayo, iya. Di depan orang lain, apa nggak malu teman kita? Maka Sayyidina Ali pernah menasihatkan, kalau kamu menasihati temanmu, ya nasihatilah jangan sampai orang lain tahu. Face to face kita nasihati dan timingnya juga harus tepat. Wa tawasau bis sabri. Menasihati teman kita bis sabar. Dengan sabar. Dengan sabar artinya apa? Tugas kita menasihati, tugas kita menyampaikan. Perkara diterima atau tidak, itu bukan lagi urusan kita. Yang penting kita sudah memberitahu, yang penting kita sudah menasihati dengan cara yang baik. Dan inilah orang-orang yang tidak merugi. Karena Allah sudah memberikan waktu dan kesempatan, dan kita memaksimalkan waktu dan kesempatan itu semata-mata untuk mencari ridho Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu azim. Demikian saudara-saudara sekalian, para peserta kajian Majelis Ulul Albab yang dirahmati Allah, sedikit apa yang bisa saya sampaikan, dan terus terang ini adalah pengalaman saya yang pertama kali melaksanakan kajian lewat online. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa membawa manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Holis atas materi yang telah diberikan. Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Holis dapat disimpulkan bahwasanya bosan wajar, jenuh wajar. Solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan dan memperbaiki sholat. Kita diciptakan memang ringkih dan lemah. Oleh karena itu, meminta kekuatan kepada Allah dengan sholat atau mengadu kepada Allah. Segala tujuan, orientasi harus ditunjukkan kepada Allah atau hanya beribadah kepada Allah. Tujuan kita adalah sebagai khalifah atau pemimpin yang memiliki pedoman yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Asr ada pengoptimalan waktu, yakni beriman dan beramal soleh. Amal soleh didasari dengan iman, begitu pun sebaliknya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila teman-teman peserta ingin mengajukan beberapa pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand dan open mic, ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di link yang sudah disediakan di grup, menulis langsung di grup, ataupun bisa langsung menulis di kolom chat. Monggo dipersilahkan. Satu sesi pertanyaan isinya 5 pertanyaan. Monggo. Baik, Mas Sandy, monggo silakan open mic dan utarakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dan salam hormat pada Ustadz dan teman-teman semua. Saya izin bertanya, bagaimana cara menyikapi kita ketika kita sedang berada di titik terendah dalam kehidupan gitu. Kadang kita ketika dalam titik terendah itu sangat malas beribadah, bahkan ketika mendapat nasihat dari seorang ustadz pun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan ketika kita udah berada dalam titik puncaknya kita beribadah, kita itu seolah-olah kita paling alim gitu Ustadz. Kan kadang sering gitu ketika mungkin santri ya, ini pas rajinnya beribadah, semua beribadah gitu, disuruh semua, sampai kadang
dihukum, yang nggak beribadah dicaci maki atau kayak gimana gitu. Tapi ketika berada dalam titik terendah itu dia sampai malas-malasnya beribadah gitu. Mungkin cara menyikapinya seperti apa, Ustadz? Syukron, terima kasih. Bisa langsung dijawab? Bisa Ustadz, monggo silakan. Oke. Terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al imanu yazidu wa yanqusu. Keimanan itu kadang bisa bertambah, kadang bisa berkurang. Ada kategori iman itu yang stagnan, tidak tambah, tidak kurang, yaitu imannya para malaikat. Ada iman itu yang senantiasa yazidu wala yanqusu, selalu bertambah tanpa berkurang, yaitu keimanan para nabi. Sedangkan kita rata-rata adalah yazidu wa yanqusu. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Sendi ya. Bertanya bagaimana ketika kita sedang dalam masa titik terendah. Jangankan kita, mohon maaf ya, jangankan kita. Sahabat Nabi pun pernah mengalami hal seperti itu. Dan mengadu kepada Nabi. Bahkan memvonis dirinya sendiri. Memvonisnya apa? Wah, dewe iki termasuk munafik gitu. Loh kok bisa? Iya. Ketika di masjid, ketika di majelis ilmu, itu kayak khusyuk gitu ya. Nangis. Tapi begitu keluar dari majelis ilmu, keluar dari masjid, udah lali kabeh apa yang tadi sudah disampaikan di majelis ilmu. Jadi seolah-olah nggak ada bekas sama sekali. Maka ketika kita mengalami hal seperti itu, yang meskipun itu adalah manusiawi, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita tetap zikrullah. Kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Yang kadang-kadang stagnan, yang kadang-kadang jatuh meluncur, yang kadang-kadang bertinggi. Tetapkanlah hati kami untuk istiqomah di dalam agamamu. Istiqomah dalam taat kepadamu. Sebab kadang-kadang seseorang seperti tadi sudah disampaikan. Ketika dalam masa titik terendah, malasnya bukan main. Boro-boro ibadah. Dinasehati. Bahkan mendengar ada tausiah di masjid, di majelis ilmu gitu. Ustadznya itu, pulak balik kok ngono baik. Dilawakno ustadz. Ngaji kok ngono. Padahal ini forum tausiah di gunung, dilawak nih. Tapi ketika dalam posisi Yazid tambah imannya, jumawa, rumongso, aku sing paling nyunah, aku sing paling bagus, maka kita kembalikan bahwa kita itu adalah ummatan wasaton, kata Allah. Kita ini adalah umat yang pertengahan. Pertengahan itu apa? Ketika kita dalam titik terendah, kita berusaha jangan sampai titik rendah itu berlarut-larut. Ketika kita dalam posisi Yazid, dalam posisi tinggi, kita harus kembalikan. Tidak ada kesombongan dalam diri kita. Jangan sampai kita dihinggapi penyakit sombong. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, bisa saya jawab mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penanya tadi Mas. Terima kasih. Apakah ada feedback lebih lanjut dari penanya? Berarti ini dalam tanda kurung kita hanya bisa tawakal gitu, Ustaz. Iya, betul. Kita tawakal setelah berusaha. Tetap berusaha. Jangan sampai kemudian ada sebagian kita bahkan yang lebih konyol lagi ketika diajak temennya dalam kondisi stagnan gitu ya. Dalam kondisi yang rendah. Sekolah dhisik aku urung le hidayah loh. Padahal sampai terucap kayak kata-kata seperti itu. Padahal hidayah itu harus dicari. Ya. Harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha
untuk mencari ridhoku, maka akan aku tunjukkan jalan terbaik. Dengan kata lain, kita harus usaha. Ikhtiar, tetap ikhtiar. Jangan pasrah. Aku kayak gini kok. Jangan. Kita kembalikan kepada Allah dengan berusaha untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam. Syukron Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya apabila ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Mbak Elsa, mana suaranya nih Mbak Elsa? Enggak, Pak. Gimana? Ya, maaf ya, ini pengalaman pertama buat saya, jadi mungkin banyak apa istilahnya, saya pontal-pontal gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Monggo yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau sudah cukup, ya mudah-mudahan kembali lagi membawa manfaat, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Oh, itu Pak, ada pertanyaan dari yang pertama ada Mas Luki Airlangga, monggo open mic dan mengutarakan pertanyaannya. Monggo. Oh, tidak bisa open mic. Bisa dituliskan di kolom chat saja kalau tidak bisa. Itu Pak sudah muncul di kolom chat. Bagaimana cara kita untuk menyikapi jika kita kelelahan secara mental, tetapi ada tenggat waktu yang harus dikejar? Mensikapi kelelahan mental sementara ada tenggat waktu yang harus dikejar. Saudaraku sekalian, Mas Luki ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa waktu itu terus berjalan dan kita pasti melewati waktu tersebut, tidak bisa kembali lagi. Ketika kita sedang mengalami kelelahan, maka kita harus bisa mengembalikan, membangkitkan hati kita, membangkitkan semangat kita, membangkitkan tujuan hidup kita. Tujuan kita belajar itu apa? Capek, memang capek, manusiawi capek itu. Tapi jangan terlalu berlarut-larut. Kembalikan kita, bahwa kita al-a'laun, kita punya kelebihan. Kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh teman kita yang lain.
Kita adalah istimewa. Kita memiliki potensi, ya, memiliki potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan potensi itu kadang-kadang kita tidak tahu potensi kita apa. Maka sekali lagi itu yang tadi sudah saya sampaikan, merenung apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Kita belajar dari situ, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Sehingga dari situ, insya Allah kita akan bisa menggali apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi kelelahan. Capek, lelah, bingung, berbicara kepada Allah. Bangun malam, sholat malam, puasa Senin Kemis. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Muaranya kepada Allah. Ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ikuti jalan Allah. Allah akan menunjukkan jalan terbaik untuk kita. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Min haitsu la yahtasib. Pemberian Allah adalah sesuatu yang luar biasa, tidak kita sangka-sangka. Dan pemberian Allah tepat untuk kita. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, mencari solusi kepada Allah, mengadu kepada Allah. Dengan ibadah, salat malam, puasa Senin Kemis. Kita biasakan. Meskipun berat, memang berat. Ya, berat. Membangkitkan hati, membangkitkan mental yang sudah, ya katakan, jatuh terpuruk, ya, kita mengembalikan itu sangat berat. Tapi kita mampu. Kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada kita kecuali kita mampu untuk kembali bangkit. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tablughu haqiqatal imani hatta ya'lama annama yusibu lam yakun liyukhti'ahu wa ma yukhti'uhu lam yakun liyusibahu. Tidak akan seseorang itu memperoleh hakikat hakiki iman sampai dia yakin bahwa apa yang menimpa dia, apa yang dia alami, yakin bahwa apa yang dia alami itu bukan sesuatu yang keliru. Karena sesuatu yang keliru itu tidak akan pernah menimpa kita. Dengan kata lain, apa yang kita alami, kelelahan, kejenuhan, atau mungkin sakit, ya, itulah sudah rencana Allah, desain Allah. Itu yang terbaik untuk kita, untuk menguji kita, agar kita kembali bangkit. Itulah nikmatnya iman. Husnudzan kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Jangan putus asa. Jadi kembali lagi, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Annama yusibu lam yakun liyukhti'ahu wa ma yukhti'uhu lam yakun liyusibahu. Apa yang menimpa kita itu bukan sesuatu yang salah alamat. Allah sengaja menjadikan kita seperti ini, kemudian dengan tujuan kita pasti mampu untuk bangkit. Karena ketika Allah menguji kita, kita tahu kan, kita ketika mengikuti ujian itu tujuannya apa sih? Agar kita naik tingkat, agar kita naik kelas. Allah menguji kita. Demikian Allahu a'lam. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan. Tadi berbarengan dengan Mas Luki Airlangga, Mbak Putri Rizkiatus Salsabila sempat raise hand. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan open mic. Iya, terima kasih Mas Dani. Saya mau bertanya Pak. Yeah. Gini kan, maksudnya usia saya sekarang ini, terus teman-teman juga yang mahasiswa itu kan lagi gencar-gencarnya mencari jati diri. Aku ini tujuannya siapa, apa, terus mau jadi gimana. Itu kan lagi gencar-gencarnya mencari jati diri. Juga
kadang kita itu terbawa arus, kadang teman kita Mm-mm. lagi gini, kita juga ikut begini, Mm. terus teman kita lagi melakukan suatu hal, kita itu gampang kayak ikut Ikut dan terbawa terbawa arus arus. gitu, Pak. Mm. Terus bagaimana kita meneguhkan pendirian kita terus sesuai dengan tujuan yang sudah disediakan Allah, dan juga menepis semua kehampaan, maksudnya menepis semua gimana ya, bujukan-bujukan seperti itu. Ya. Pripun Pak? Ngapunten matur suwun. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya. Begini, manusia sekali lagi saya sampaikan di awal dalam kondisi lemah, butuh manusia yang lain, butuh bantuan orang lain, butuh bergaul dengan orang lain. Itu pasti. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Sekaya apapun, setinggi apapun kedudukannya, pasti membutuhkan orang lain. Nah, dalam pergaulan, itu pasti kita akan mendapati hal-hal yang mungkin ikut seneng, ikut ke sana seneng. Apakah itu nggak boleh? Boleh. Akan tetapi kita punya prinsip, ya. Apa? Rasulullah memberikan batasan bahwa teman duduk yang baik itu adalah kahamil misk. Teman yang baik itu adalah mencari teman yang teman kita itu bisa memberikan pengaruh positif kepada kita. Memberikan pengaruh positif kepada kita. Bukan asal senang saja. Dan kita harus berprinsip, kalau memang ini sesuatu yang baik, benar, kenapa kita tidak ikut? Ikut, monggo silakan. Ya. Tapi ketika kita keliru, ketika kita salah, teman kita itu mengingatkan kepada kita. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan begini, sodika man sodakoka, wala man sodakoka. Temanmu itu, sahabatmu itu adalah sodikuka, man sodakoka, orang yang membenarkanmu. Artinya kalau kita itu baik, langkah kita benar, teman kita membenarkan. Wala man sodakoka, bukan orang yang membenar-benarkanmu. Artinya bukan teman kita kalau kita salah tidak diingatkan. Bukan teman kita kalau kita keliru tetap dibenarkan. Nah dari sini kita bisa memilih dan memilah. Siapa sih teman kita yang baik? Bergaul monggo silahkan. Ya. Sewajarnya, itu biasa berkawan dengan teman. Karena kita kalau nggak punya teman, kita akan terkucil. Tapi tentu saja teman yang kita cari, yang kita pergauli dengan baik, itulah teman yang membawa minyak wangi, yang membawa pengaruh positif dengan kita. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang benar, maka kita boleh mengingatkan dengan cara yang baik. Dan kalau kita menganggap ini sudah tidak sesuai dengan prinsip kita, tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, ya kita berhenti. Kita berhenti, tidak lagi berteman dengan dia, meskipun kita pergaulan biasa, tapi tidak lagi berteman. Ya. Bergaul biasa, tidak lagi berteman. Tidak seperti sebelumnya, sana sini bareng, sana sini bareng. Kita punya prinsip bahwa teman yang baik itu teman yang memberikan pengaruh positif kepada kita. Dan seseorang yang baik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah memberikan manfaat, memberikan energi positif kepada kita, bukan malah menjerumuskan kita. Nah, kita harus hati-hati, sebab kita hanya melihat zahirnya saja. Wah, ini kok kita api cah, koncoku kok ngejak api dan lain sebagainya. Tetap kita harus hati-hati. Kita kan belum tahu tujuannya apa, ya, mengajak kemana, tujuannya apa dan lain sebagainya. Kalau memang itu positif, baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak melanggar larangan Allah, it's okay, monggo diikuti. Jangan kita membatasi. Kemudian seperti yang tadi dikatakan oleh siapa tadi penanya pertama, merasa wah aku sudah baik kok nggak mau bergaul dengan yang seperti itu. Jangan. Selama kita mampu
bertahan dan kita mampu, kalau misalnya ada teman kita yang salah, kita ikut nggak apa-apa. Ya, selama kita tidak ikut arus, yang mana arus itu menjurus kepada sesuatu yang tidak baik. Kita punya prinsip, kita punya harga diri. Insya Allah kalau kita bisa seperti itu, kita sesama teman enak, ya, kita bisa bergaul dengan baik. Kalau misalnya pisah, ya kan Rasulullah menasihatkan kepada kita, seseorang itu berkawan saling mencintai karena Allah, berpisah membenci itu juga karena Allah. Jadi kalau orientasi kita karena Allah, ya semuanya akan mudah, ya, gampang, ya, tidak ikut-ikutan yang kemudian melanggar larangan Allah. Demikian, Wallahu a'lam. Terima kasih Mbak Elsa sudah bertanya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih kembali. Syukron Ustadz atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya ini ada satu penanya lagi atas nama Al-Fikr Musyahadah menggunakan fitur Raisen. Silakan untuk open mic dan mengutarakan pertanyaan yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya tangkap dari perkataannya Ustadz, bahwa iman dan amal soleh itu harus sinkron, Ustadz ya. Iya, betul. Nah, saya mau tambahkan satu lagi, Ustadz, itu tentang ilmu, Ustadz. Karena kita tahu bahwa ketika kita beramal, kita harus memiliki ilmu terhadap amal tersebut. Iya. Ya, karena terkadang ada orang yang beramal tapi tidak memiliki ilmu dan berakibat amalnya ini menjadi sesat. Amalnya ini sesat menurut agama. Ya, tapi benar menurut orang ini. Ya. Nah, yang terus kadang ada juga orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dia. Kadang. Ya, jadi di sini saya bertanya, Ustaz, bagaimana cara menyingkronkan antara ilmu, amal, dan iman di kehidupan di zaman sekarang ini, yang dimana kita tahu banyak ilmu sesat yang kita tidak tahu asalnya dari mana, dan itu ilmu ini kita tidak tahu tentang apa. Begitu, Ustaz. Syukran. Jazakallah khair. Terima kasih Mas penanya tentang sinkronisasi iman, ilmu, dan amal. Betul. Bahwa amal soleh tidak akan diterima tanpa didasari dengan iman, dan iman itu tidak akan bermakna tanpa dibuktikan dengan amal soleh. Dan salah satu bagian dari amal soleh, salah satu bagian dari iman itu adalah dengan berilmu. Jadi iman, amal soleh, ilmu ini adalah setali tiga uang. Jadi bukti dari keimanan kita adalah dengan menguasai ilmunya, dan amal soleh bisa kita laksanakan dan diterima didasari dengan iman, yang juga bentuk keimanan itu adalah dengan belajar tentang ilmu amal soleh tersebut. Lalu bagaimana cara kita mensikapi apabila ada sesuatu ilmu yang kita tidak tahu apakah ilmu ini membawa manfaat atau tidak, apakah ilmu ini benar atau tidak? Maka jalan yang bisa kita tempuh, apakah ini ilmu yang bermanfaat dan diridhoi atau tidak, ya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dengan mengikuti pendapat seseorang saja. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah yang dilakukan ini dicontohkan oleh Nabi? Apakah yang dilakukan ini ada ilmunya dan pernah dilakukan oleh Nabi? Atau diisyaratkan oleh Nabi? Meskipun dalam pelaksanaan itu mungkin ada sedikit ikhtilaf, ya. Dalam mempraktekkan satu amalan mungkin ada sedikit ikhtilaf antara satu dengan yang lain. Nah, itu kalau misalnya kita mengetahui ada sedikit perbedaan, ya kita gali. Ini yang benar seperti apa? Apakah saya yang benar atau mereka yang salah?
atau kita yang kurang ilmunya, atau mereka yang kurang ilmunya, kita sama-sama belajar. Cuma tetap ya ketika melihat orang lain melaksanakan suatu amalan yang mungkin berbeda dengan kita, jangan kemudian kita coba suudon iki dalile apa toh, ilmune tekan ndi toh. Jangan dulu seperti itu. Kita gali diri kita dulu. Apakah yang sudah kita laksanakan ini sudah sesuai atau belum? Jangan dulu melihat ke orang lain. Sebab ketika kita melihat ke orang lain dan mungkin berbeda dengan kita, prinsip kita adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan itu adalah nanti yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan kita. Dan mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Kita melihat, loh kok begitu sih? Kita mungkin belum tahu ilmunya. Tapi kita husnudzon. Mereka melakukan itu, insya Allah ada ilmunya. Hanya saja ya mungkin bagi kita ya lemah dan lain sebagainya. Tapi kita jangan sekali-kali kemudian menyalahkan, wih kamu salah. Dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Jadi maksudnya adalah ketika kita melihat satu amalan yang mungkin berbeda dengan kita, dan kita mungkin belum tahu ilmunya karena memang kita belum belajar ke sana, kita husnudzon bahwa apa yang mereka lakukan itu ada ilmunya dan kita belum bisa menggali. Itu aja. Kita nggak usah kemudian menyalahkan. Jangan dulu menyalahkan, kecuali ini masalah-masalah akidah. Kecuali ini masalah-masalah keimanan, prinsip, masalah-masalah pokok. Kalau kita nggak sama sesuai dengan keyakinan kita, maka kita selesai. Tidak lagi menganggap bahwa itu adalah bagian dari amal soleh, tidak. Kalau itu memang jelas-jelas masalah akidah, masalah-masalah pokok. Tapi kalau selagi itu masalah-masalah yang bersifat khilafiyah, maka kita harus sama-sama belajar. Oh, berarti mereka itu pendapatnya seperti ini, ilmunya seperti ini. Kalau kita pendapatnya seperti ini, ilmunya seperti ini. Demikian. Wallahu a'lam. Apakah ada feedback lebih lanjut dari penanya? Jadi kalau misalnya ilmu tauhid, Ustaz ya, kalau misalnya mengenai ilmu tauhid berarti kita harus menjauhi ilmu tersebut jika itu sudah condong, sudah lebih jauh daripada tauhid begitu. Iya, artinya kalau ini sudah masalah akidah dan kita melihat yakin ini ada penyimpangan dalam masalah tauhid, ya kita menjauh. Ya. Kita menggali lagi ilmu kita. Wah, kita melihat, wah ini nggak benar ini. Kita belajar bahwa untuk urusan tauhid ini nggak boleh main-main. Akidah kita nggak boleh main-main. Itu. Wallahu a'lam. Lantas apa kalau kita misalnya sudah tahu bahwa ilmu ini salah, apa kita harus menegur atau memberikan arahan kepada orang yang telah memberikan ilmu yang lebih jauh daripada tauhid begitu? Ya, tentu saja kapasitas kita sebagai apa. Ya, apakah yang akan kita tegur itu sederajat dengan kita ataukah di atas kita. Adab tetap kita bawa. Meskipun kita mengetahui bahwa itu ya dalam pandangan kita sesuatu yang keliru, maka kita ya legowo lah, saling bertanya, saling diskusi secara baik. Ya. Jangan dulu saling menyalahkan, jangan dulu menyalahkan. Karena seseorang yang belajar suatu ilmu itu, ya, kalau misalnya kita menganggap dia itu salah atau keliru, bisa jadi dia belajar itu sekedar belajar untuk mengetahui ilmu itu seperti apa. Jadi kita jangan dulu menyalahkan, kita diskusi lah. Ini piye toh kok gini? Seperti apa sih? Seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kita lebih banyak pendekatan dialog lah. Tidak boleh kemudian kita menyalahkan. Meskipun kita tahu ini muaranya kemana dan kita sudah menjaga jangan sampai terbawa, tapi kita tetap
Seperti tadi saya sampaikan, pergauli dengan baik, dengan adab yang baik, kita ajak diskusi dengan baik. Wallahu a'lam demikian. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Syukron, alhamdulillah sesi diskusi dan tanya jawab sudah berlangsung dengan sangat baik. Selanjutnya adalah sesi penutupan. Terima kasih kepada Ustadz Kholis atas pemaparan materi yang sangat luar biasa yang telah banyak diberikan. Selanjutnya kami persilakan kepada panjenengan untuk memberikan closing statement. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ini adalah pengalaman pertama buat saya belajar menyampaikan kajian secara daring. Mudah-mudahan kajian kita istiqomah. Kita bisa melaksanakan secara rutin, berkesinambungan di tengah kesibukan-kesibukan kita. Ini semuanya adalah dalam rangka mengoptimalkan dawai Allah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan membawa keberkahan untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana moto hidup saya yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Hikmah ya, bahwa moto hidup saya adalah berbudi bawa laksono. Artinya apa? Itu adalah istilah orang Jawa, unen-unen Jawa, yang artinya adalah penuh belas kasihan, welas asih, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu maksudnya berbudi bawa laksono. Jangan sampai kita bisa berbicara, bisa ngomong, bisa menasihati, tapi lupa pada diri sendiri. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Jangan sampai seperti itu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, alhamdulillah kajian pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ilmu yang diberikan tadi oleh Ustadz Kholis dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi masyarakat sekitar. Karena sesungguhnya orang yang berguna adalah orang yang berguna bagi orang sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Teman-teman dipersilakan untuk mengisi sesi kehadiran beserta penilaian dan evaluasi untuk kajian selanjutnya. Link akan kami kirimkan kembali pada forum chat atau grup WhatsApp. Namun sebelum meninggalkan forum dari kajian ini, silakan bagi teman-teman peserta untuk berkenan mengaktifkan kamera sebentar dan kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Ustadz Kholis. Sisanya saya silakan kepada tim operator untuk mengambil alih sesi foto bersama ini. Ya, terima kasih. Saya undur diri. Mohon maaf. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Atas waktu yang telah diberikan. Kami selaku panitia besarnya kepada Ustadz Kholis satu materi pada malam hari ini dan peserta yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam kajian hari ini. Saya Hikmal Fadani mewakili teman-teman yang sedang bertugas. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan catatan. Sekian dari kami. Bila taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Syukran, Holimis. Ustaz.